aslinya itu tadi ke arah mana? Ke arah Magic. Ke arah Gunung Sari. Ya. Kalau ke arah Gunung Sari mungkin ya, kalau tidak bisa datang. Katanya dia mau datang. Samuel Mubin juga tidak tahu. Tidak datang. Kenapa? Macet di mana-mana. Mungkin kalau sang macet mereka suka. Ini sambil nunggu ini ya, saya persiapkan tidak bisa komen. Itu nama gereja kita, Rafidim. Nah, sudah bisa. Jadi memang nama Rafidim aslinya itu bukan persengketaan. Nama sesungguhnya itu aslinya memang tempat pemberhentian, tempat peristirahatan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri justru di tempat yang namanya Rafidim itu bangsa Israel bertengkar. Sehingga akhirnya mereka menamakan dua tempat Masa dan Meriba tentang tentang air pahit. Jadi mereka bertengkar sendiri, terjadi kekacauan, terus peperangan melawan orang Amalek. Jadi walaupun memang nama itu bagi saya seperti saya menamai Titus. Nih Ada putih-putih gitu. Putih-putih. Halo, selamat datang. Depan. Itu Farel. Oh ya, selamat datang Farel. Oh Farel sama Pak Samuel. Macet ya? Tadi ada Pak Awet. Macet semua terlambat. Ibadahnya juga terlambat mulainya. Jadi memang nama Rafidim kan nama gereja kita Rafidim Blessing yang didaftarkan juga Rafidim Blessing di Sinode. Tapi kadang-kadang nama itu terlalu berat. Walaupun artinya bagus, saya masih yakin yang artinya ada hubungannya dengan pengajaran sebelum pengangkatan. Seperti nama pertamanya kan saya bilang tetap namanya, soalnya nama itu bagi saya bukan negatif. Tapi terus saya waktu malam saya pikir, karena ada beberapa kejadian, terus juga anak saya ini kan namanya saya ganti. Tempo hari kan saya pertama namakan dia Joshua, tapi terus saya ganti, kok terlalu berat ya kalau Joshua, akhirnya saya ganti Titus gitu. Jadi betul juga mungkin Rafidim kalau diganti mungkin pencobaannya itu lebih sedikit. Jadi mau diganti berkat atau blessing bahasa Inggrisnya ya, blessing church, jadi gereja berkat gitu. Karena memang saya termasuk orang yang sangat memperhatikan nama. Karena itu kita di sini berkumpul kan karena nama Tuhan kita itu. Jadi orang-orang yang sangat memperhatikan nama di alam roh, kita itu diamati oleh roh-roh. Jadi kalau kita punya suatu nama yang berat, pasti roh-roh itu lebih rajin goda kita. Itu pasti di alam roh itu cara kerja mereka seperti itu. Karena itu nama kita yang nama umum aja, enak aja, berkat gitu aja, nggak usah terlalu berat. Jadi saya terus telepon Ibu Ruth, saya bilang ya diganti sudah, diganti Blessing Church. Tapi nanti grammarnya mungkin dibetulkan, nggak tahu Blessing Church kok kurang tepat seperti itu. Tapi pokoknya pakai Blessing gitu ya. Belum dibuat ya? Belum dibuat. Ya. Izinnya itu apa? Izinnya Rafidim Blessing, gereja Rafidim Blessing. Izinnya tetap. Tapi cuma nama di sini diganti, tidak apa-apa. Masa ada diperbolehkan? Ya, sudah sama. Seharusnya sama. Karena itu tidak boleh. Kalau dikurangi satu kata nggak boleh, menurut. Kan cuma dikurangi satu kata. Rafidimnya dikurangi. Iya, nama itu Kenapa? tidak boleh. Kayak sertifikat itu kayak A, B, C ya kalau. Oh. Jadi itu kan maksudnya Pak Bowas itu kita itu sudah terdaftar di Sinode, barusan keluar surat gereja kita
itu juga surat kependetaan saya di sinode yang baru ini sudah keluar, itu semua itu pakai nama gereja Redeemed Blessing. Ya coba nanti kita runut lagi. Ini hari ini saya mau membahas kas gereja itu sudah siap. Mestinya kan akhir-akhir ini itu saya itu mau selalu membahas tiga seri tentang baptisan, tentang kehendak Yahweh itu belum selesai semua, dan tentang dunia roh semuanya itu belum selesai. Tapi sekitar 2 minggu yang lalu saya waktu duduk di situ selesai ibadah, Mami lewat di depan saya, terus Mami bilang, Mami mungkin sudah lupa ya, kamu tidak bahas tentang kasih lah. Ya, ingat Mami pernah 2 minggu yang lalu minta saya, coba kamu bahas tentang kasih. Oh, satunya itu siapa ya? Gabriel. Oh, adiknya Farel. Iya. Oh, halo Gabriel. Selamat datang. Tidak kelihatan. Nah, Mami minta coba kamu bahas tentang kasih. Jadi siang ini agak keluar sedikit dari serial bahasan yang kita bahas. Saya mau membahas tentang kasih, saudara. Sebelum membahas tentang kasih, saudara, saya ini mau kita ya, sebagai orang Kristen itu harus mengakui bahwa karena kita mulai kecil hidup di dunia dan setiap bagian dari dunia negara-negara ini, di Indonesia, di Australia, di Amerika, dan lain sebagainya, setiap negara itu punya moralitas sendiri-sendiri. Jadi standar kebaikan. Misalnya kalau di Indonesia kan biasanya standar kebaikan itu kalau manggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan ada embel-embelnya, misalnya dengan sebutan kakak, dengan sebutan bapak gitu ya. Kalau di Australia kan tidak seperti itu, di Amerika juga tidak seperti itu. Setiap negara itu punya standar moral sendiri-sendiri. Karena itu tanpa kita sadari, waktu kita membahas tentang kasih, pasti yang ada di gambaran masing-masing orang itu adalah kasih yang diakui oleh seluruh dunia, atau gampangnya moral yang ada di seluruh dunia. Standar moral di dunia itu apa? Standar moral di dunia itu orang nggak boleh membunuh. Misalnya di Australia tidak peduli kejahatan sebesar apapun dilakukan seseorang, tidak mungkin pemerintah Australia menghukum mati orang yang bersalah itu tidak diperbolehkan. Pemerintah Australia tidak memperbolehkan hukuman mati dengan alasan apapun juga. Kalau pemerintah Indonesia kan masih memperbolehkan. Kalau kejahatannya terlalu berat, hukuman mati bisa dijatuhkan. Jadi standar moral itu bisa berbeda-beda. Tapi kebanyakan dimanapun juga kita berada, membunuh itu kan tidak boleh. Jadi banyak lagi standar-standar moral yang lainnya. Padahal kitab suci kita itu dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan kita itu kasih, Elohim itu kasih, atau Yahweh itu kasih. Lalu kalau orang Kristen mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, misalnya kita pelajari, ini tentang Elohim itu kasih, nggak usah kita baca. Elohim itu kasih. Pada waktu kita membaca ayat ini, mendengar ayat ini dibacakan, persepsi kita itu pasti langsung Elohim itu memiliki standar moral seperti orang di dunia. Ya, jadi kalau Elohim itu kasih, dia tidak boleh membunuh, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan kasih di dunia itu seperti itu. Karena itu di dunia saat ini, di dunia Barat terutama, sudah dilegalkan. Ya, di Jepang dilegalkan anak kawin dengan orang tua, kakak kawin dengan adiknya sendiri. Di negara-negara seperti itu, kalau ada adik kawin dengan kakaknya sendiri, kemudian teman-teman di sekitarnya itu, loh, nggak boleh kamu mengkritik gitu ya. Pasti orang yang mengkritik disalahkan. Wah, kamu itu nggak mengasihi, gampangnya gitu. Kamu tuh nggak toleransi sama, biarkan dia punya keinginan seperti itu, dia punya selera yang berbeda sama orang sebagian besar orang selain mereka. Terserah, biarkan, beri mereka kebebasan. Kalau kamu tidak memberi mereka kebebasan, berarti kamu itu kurang mengasihi.
Dunia itu punya standar seperti itu. Kalau standar Elohim itu kasih, itu seperti standar yang dipikirkan oleh dunia, maka kitab suci kita, kalau kita pelajari baik-baik sejarah kitab suci kita, apa yang dilakukan Yahweh, akhirnya kita akan membawa kepada, harus dibawa, dipaksa kepada suatu kesimpulan bahwa Yahweh itu kasih, tapi kok seperti itu ya. Kita baca contoh-contohnya. Yohanes 3 ayat 16 ini tidak perlu dibaca, semua tahu. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga itu tentang Yahweh mengasihi, sehingga dia mengorbankan anak tunggalnya Yeshua Mashiach. Itu kasihnya luar biasa besarnya. Tapi kita coba baca Ulangan 13 ayat 1 sampai 15. Ulangan 13 ayat 1 sampai 15. Ulangan 13 ayat 1 sampai 15. Agak panjang ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, menjadi kenyataan ini tanda atau mujizat, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti padanya, maka janganlah kau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Ini perintah Yahweh sendiri langsung. Ya, kita lompati ayat-ayat yang penting. Tetapi bunuhlah dia. Ini perintah ya. Jadi Yahweh dengan jelas bilang, bunuhlah nabi-nabi palsu itu. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak. Mose disuruh bertindak duluan, memulai pembunuhan untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Ini perintah Yahweh. Bayangkan saudara, kalau perintah Yahweh ini dikelopkan dengan kasih versi dunia, berarti Yahweh itu gak kasih, kok kejam sekali dia. Kita lihat lagi contoh kedua, Ulangan 20 ayat 10 sampai 13. Ulangan 20 ayat 10 sampai 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengakuinya. Ini jadi Yahweh memberi perintah kepada Mose. Pada waktu mereka mau menduduki suatu kota, kalau kota itu melawan, disuruh ngepung duluan. Dan setelah Yahweh Elohimmu menyerahkan yang ke dalam tanganmu, jadi setelah kota itu kalah, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Tidak boleh yang laki-laki satu pun tidak boleh diloloskan. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Yang hidup dirampas. Perempuan, anak-anak dirampas itu artinya mereka dijadikan budak. Ini perintah Yahweh. Loh, sekali lagi bertentangan dengan konsep kasih yang ada di dunia. Kita baca lagi contoh 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Soalnya ini kan, loh itu kan Yahweh. Nah, bagaimana dengan orang-orang biasa seperti kita? Kita kan bukan Yahweh gitu ya. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Yahweh untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Loh, manusia di dunia itu kan mengagung-agungkan belas kasihan. Tapi Yahweh memerintahkan, Tuhan memerintahkan kepada orang Amalek, tidak boleh ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kalau tadi secara umum bunuh yang laki-laki, orang bangsa-bangsa yang melawan, laki-lakinya dibunuh. Tapi khusus untuk orang Amalek, laki perempuan suruh bunuh semua. Anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, seumur gue disuruh bunuh. Ini Yahweh memerintahkan. Lembu, domba, unta, keledai, semua suruh bunuh.
Luar biasa ya. Sudah melanggar peri kemanusiaan, melanggar peri kebinatangan lagi. Binatang tidak ikut bersalah kok. Ini perintah ya. Dan sekali lagi ini bertentangan dengan kasih dunia, dengan moral dunia. Kita lihat lagi. Tidak usah kita baca. Saudara semua tahu anak sulung orang Mesir dibunuh oleh Yahweh pada waktu Yahweh mau membebaskan orang Israel. Loh, coba saudara pertimbangkan dengan adil. Anak sulung orang Mesir itu salahnya apa? Yang salah loh hanya Fir'aun. Kok bisa seluruh anak sulungnya dibunuh? Ini bertentangan lagi dengan kasih yang dikenal oleh dunia. Ya. Kita lihat lagi banyak contohnya. Musa menghukum mati 3.000 orang Israel. Saudara tahu peristiwa anak lembu emas? Setelah Musa menerima 10 perintah Elohim di 2 loh batu, Musa turun, anak lembu emas disembah-sembah oleh orang Israel. Dia marah, patung lembu emas dihancurkan, emasnya disuruh minum oleh orang-orang yang memprovokasi orang-orang lain untuk menyembah lembu emas itu. Akhirnya pada hari itu 3.000 orang mati minum air emas. Mose, ini bukan perintah Tuhan. Ini Mose sendiri yang melakukan. Tapi saudara tahu, justru itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran, sehingga Mose dilindungi terus sama Tuhan, sehingga doa Mose selalu dijawab. Aneh. Ini berlawanan dengan moral dunia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, nggak usah kita baca. Saudara pasti tahu peristiwa Nabi Elisa. Pada waktu dia baru turun dari meninggalkan suatu kota, dia diejek oleh anak-anak kecil. Kita baca, mungkin ada yang belum tahu ya ceritanya. Ada yang belum tahu? 2 Raja-Raja 2 ayat 23. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-23. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Elisa itu kan botak. Lalu berpalinglah Elisa, ia itu Elisa, ke belakang, dan ketika ia melihat anak-anak itu, mereka dikutuknya lah mereka demi nama Yahweh. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak mati, dicapik-capik beruang. Ini bukan Yahweh yang melakukan, ini Elisa sendiri. Karena anak-anak ini berani mempermainkan seorang nabi Yahweh. Kasih. Ini berlawanan dengan kasih dunia, berlawanan dengan moralitas dunia. Contoh lagi, Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Mungkin saudara tahu, wah Elia apa yang Elia? 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-40. 18 ayat yang ke-40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka. Nabi-nabi Baal disembelih. Kalau saudara baca semua kitab suci, tahu saudara yang disembelih berapa orang? 450 orang digorok lehernya sama orang Israel atas perintah Nabi Elia. Kasih. Ini kasih Yahweh. Bertentangan dengan kasih dunia. Kita baca lagi. Yohanes 13 ayat 21. Ya. Yohanes 13 ayat yang ke-21. Yohanes 13 ayat yang ke-21. Yesua memperingatkan Yudas. Setelah Yesua berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesua, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesua itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesua, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Saudara lihat kronologinya ya.
Yesua akan memberikan roti kepada Yudas Iskariot. Dan saudara lihat nanti sebelum roti itu diberikan kepada Yudas, Yudas itu belum kerasukan setan. Saudara baca terus. Sesudah berkata demikian, Yesua mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi kalau saudara mau lihat, siapa yang membuat Yudas kerasukan iblis sehingga dia memutuskan aku akan membunuh Yesua? Sepertinya Yesua. Berarti Yesua yang memprovokasi Yudas untuk mengkhianati dia. Sepertinya. Untuk hari ini kita batasi bahasan seperti itu. Ya, tapi bukan seperti itu. Cuman urutannya seperti itu. Yesua memberikan roti, Yudas kerasukan setan. Sepertinya Yesua ini kok enggak menyelamatkan Yudas. Seharusnya Yudas itu sudah menjadi bendaharanya Yesua dari 3,5 tahun sebelum kematian Yesua. Seharusnya kan Yesua mengingat jasa-jasanya. Oh, kamu bendahara yang misalnya jujur, kamu sudah 3 tahun selama dinasihati baik-baik, kamu jangan punya pikiran gini-gini, kan sepertinya harusnya seperti itu. Nah, Yesua dia ngomong aku ini kasih, dia kan sumber dari kasih, anaknya Yahweh Elohim sendiri. Tapi kok justru dia memprovokasi orang yang sudah memang punya niat menjual dia, sehingga orang itu kerasukan setan, pergi meninggalkan dia, menjual dia. Sepertinya Yesua ini sengaja membunuh Yudas. Dan saya katakan pembunuhan yang dilakukan Yesua ini jauh lebih kejam dari pembunuhan manusia. Karena apa? Manusia pada waktu dibunuh masih ada kemungkinan manusia itu selamat. Tapi Yudas yang dibunuh oleh Yesua sendiri sudah mengatakan lebih baik orang ini tidak dilahirkan. Berarti orang ini, karena orang ini pasti binasa. Kan bagi Yesua kematian itu ada 2. Karena itu ada ayat yang mengatakan jangan takut kepada yang bisa membinasakan hanya tubuh. Takutlah kepada yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Bagi Yesua, begitu Yudas mengkhianati dia, maka Yudas ini akan mengalami 2 macam kematian. Kematian tubuh dan kematian jiwa. Dan Yesua tidak mencegah hal itu supaya tidak terjadi dalam hidup Yudas. Berarti Yesua ini melakukan pembunuhan secara tidak langsung. Bahkan membunuh di 2 alam yang berbeda. Di alam roh dibunuh, di alam manusia Yudas juga dibunuh. Apakah ini kasih? Kasih versi dunia? Tidak. Ya, jadi pelajaran seperti ini memang mungkin ya orang-orang tidak ada yang berani membahas itu. Tapi saya mau beranikan diri. Karena saya selalu berusaha jujur dalam setiap khotbah saya. Ini kebenaran sesungguhnya dari kekristenan. Ya, tapi belum kesimpulan. Ini kasih yang sejati. Bukan seperti kasih dunia. Ya, terus. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-10. Saudara tahu peristiwa Ananias dan Safira? Kita baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan. Langsung kita lompat ayat yang ketiga. 3-10. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual. Saudara tahu akhirnya Ananias mati. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ananias mati, kemudian istrinya Safira datang. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayatnya si Ananias, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, si Safira. Tetapi ia tidak tahu kalau suaminya sudah mengalami kematian. Kata Petrus kepadanya, dites sama Petrus. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekianlah tanah itu kamu jual. Loh, Petrus itu sudah tahu di dalam roh yang memenuhi dia bahwa Ananias dan Safira ini bersama-sama mau membohongi dia. Kok enggak langsung ditegur? Kamu jangan bohong ya, aku sudah tahu suamimu itu mati dihukum Yahudi. Kamu jangan bohong, jangan berani berbohong, kamu harus bertobat. Seharusnya kan Petrus mengatakan itu. Tapi kenapa kok Petrus tidak mengatakan hal seperti itu? Malah dia cuma bilang, katakanlah kepadaku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual. Dites sama Petrus.
Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Elohim? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Siapa yang membunuh? Petrus. Petrus bilang mereka akan mengusung engkau. Jadi Petrus di dalam penuhan Roh Kudus meminta Elohim untuk membunuh si Safira. Ini kasih. Menurut dunia ini kasih. Tidak, kejam. Ya. Tapi ini kasihnya ya itu seperti ini. Ini saya berikan perbedaan-perbedaan supaya saudara itu mengerti bahwa konsep kasih yang selama ini kita mengerti di dunia itu bukan kasih Yahweh. Kasih Yahweh yang sejati itu yang akan kita bahas ya. Hari ini itu seperti apa. Kemudian Wahyu 9 ayat 14 ini Yahweh sendiri melakukan. Gak usah kita baca. Waktu Yahweh menghukum manusia yang dibunuh sepertiga penduduk dunia. Pada waktu itu penduduknya sekarang ini hampir 8 miliar. Sepertiganya lebih dari 2 miliar. Loh Yahweh itu menghukum saudara. Yahweh itu sudah pernah, Tuhan kita itu pernah membunuh orang pada zaman dulu. Tidak tahu berapa banyak. Sekarang nanti dia akan membunuh lagi di masa yang akan datang. Miliaran lagi. Loh kok nggak diampuni sama Yahweh? Bukankah Yahweh Maha Pengampun? Kenapa Yahweh kok harus membunuh manusia-manusia di zaman akhir nanti? Ini kasihnya Yahweh. Ya. Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Ini dua saksi di kitab Wahyu pada zaman akhir. Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Yahweh semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Saudara, ini kejadian yang akan datang, bukan zaman perjanjian lama. Ini perjanjian baru bahkan belum terjadi. Nanti pada zaman akhir di Yerusalem, Yahweh akan mengutus dua saksi Elohim. Dua saksi itu selama bersaksi tentang Yeshua Al-Masih, berusaha menobatkan orang Israel, diberi kekuasaan untuk membunuh orang-orang yang berusaha mengganggu mereka. Apakah ini kasih? Kasih versinya dunia? Tidak. Bagi dunia ini dikecam. Karena itu kalau saudara baca, orang dunia marah sama mereka. Pada waktu dua saksi ini mati, orang dunia senang sekali. Karena bagi orang dunia itu jahat. Dua saksi ini orang kejam. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi Wahyu 16. Tidak usah kita baca. Saudara tahu nanti akhir zaman itu ada 7 cawan murka Elohim. Itu sudah habis-habisan menyiksa manusia, membunuh manusia-manusia yang sisa. Sampai akhirnya sampai kitab Wahyu itu selesai, manusia yang sisa di bumi ini hanya setengahnya. Semua dibunuh oleh Yahweh sendiri. Dan buahnya yang disiksa dengan penyakit, dengan bisul, waduh, tidak karu-karuan siksanya. Mereka mencari maut, maksudnya mereka ini mati, tidak bisa mati. Gimana? Kasih? Tidak. Bagi manusia, bagi dunia, itu bukan kasih. Tapi inilah kasih Kristen yang sejati. Ya, sekali lagi, itu kasih. Nanti kita akan bahas kenapa kok itu tetap kita namakan kasih. Jadi, kenapa saya harus menekankan ini untuk serial-serial selanjutnya? Kita harus mengerti dulu bahwa kasih sejati itu tidak sama dengan moralitas orang dunia, saudara. Sama sekali tidak sama. Misalnya, saudara, di zaman yang begitu toleransi digembar-gemborkan di mana-mana, kalau saudara melihat seseorang akan mati, orang itu binasa, tidak percaya kepada Yeshua Masih akan mati. Ini kejadian sungguhan. Saya ngomongin orang, saudaranya, saya bilang, coba kamu bisikkan di telinganya. Dia punya akses untuk dekati orang itu. Kamu bisikkan di telinganya, Injil, percaya Yesus selamat. Takut ketahuan istrinya, soalnya istrinya bukan orang Kristen. Kenapa takut? Karena bagi orang dunia, orang Kristen itu kalau berpikir bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, kita itu zombie. Bagi orang dunia, kita itu orang yang tidak bertoleransi, tidak mengerti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain dengan Injil, ngomong jalanmu itu salah, kamu masuk neraka. Itu tidak boleh bagi orang dunia saat ini, saudara.
Karena itu sekarang orang menginjil di Amerika ditangkap. Kan sudah sering saya putarkan videonya. Di Amerika sekarang penginjil di jalan ditangkap sama polisi. Karena bagi dunia ini orang jahat, mereka tidak mengasihi. Jadi saudara harus tahu, kasih Yesus, kasihnya itu berbeda dengan kasih yang ada di konsepnya manusia itu. Ya, sekali lagi harus mengerti dasar ini dulu, bahwa kasih yang akan kita bahas sesuai dengan firman Elohim kebenaran itu bukan kasih seperti konsep kita selama ini. Konsep kasih kita selama ini itu tolong kita jauhkan dulu. Kita hanya percaya kasih seperti apa yang sejati, yang diterangkan oleh kitab suci kita, ya, gitu ya. Untuk bisa mengerti kasih itu gimana sih? Kita lihat dulu tujuan dari kasih itu apa. Tujuan kenapa kok kita harus mengasihi dengan kasihnya Tuhan itu apa? Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Untuk apa kasih itu? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bahasa aslinya itu tidak ada pengikat yang mempersatukan, tidak ada bahasa mempersatukan, menyempurnakan. Itu bahasa aslinya. Tapi tetap artinya hampir sama. Jadi saudara, kasih itu adalah suatu pengikat. Saudara bayangkan kasih itu seperti tali. Itu alat. Tujuannya tali itu dipakai untuk mengikat supaya orang Kristen bisa bersatu, bisa sempurna, menyempurnakan, bisa sempurna. Keadaan seperti apa yang bagi Yahweh, bagi Tuhan kita itu keadaan yang sempurna? Itu keadaan yang ada di Kejadian pasal 1 ayat 31. Banyak ayat ya ini. Kejadian pasal 1 ayat yang 31. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini sempurna. Itu satu-satunya momen di mana Yahweh melihat bumi ciptaannya itu sempurna, sungguh amat baik. Saudara tahu pada waktu itu Adam dan Hawa belum berbuat dosa. Jadi gampangnya keadaan sempurna itu seperti apa sih? Kasih kok dipakai untuk menyempurnakan. Keadaan sempurna itu apa? Keadaan sempurna itu adalah keadaan sebelum dosa. Keadaan sempurna itu adalah keadaan tanpa dosa. Pasti itu. Sesuatu yang berdosa bagi Yahweh itu jelas tidak sempurna. Sesuatu itu najis kalau ada dosanya. Tapi yang sempurna adalah yang tanpa dosa. Jadi kasih, sekali lagi tadi kita baca ayatnya, kasih itu adalah suatu alat untuk mengikat orang Kristen, untuk menyempurnakan kita, membawa kepada keadaan tanpa dosa. Ini sangat penting, saudara. Tujuan dari kasih sekali lagi supaya orang Kristen bersatu dan menjadi tanpa dosa. Tanpa dosanya itu kapan? Sekarang nggak mungkin bisa. Tujuannya itu nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya membarui seluruh bumi. Kita hidup lagi seperti zaman Adam dan Hawa tanpa ada dosa. Tapi sebelum hal itu terjadi, sekarang kita harus mengimani. Kita ini kan hidup berdasarkan pengharapan dan iman kita kepada apa yang belum terjadi. Kita mengimani bahwa kita itu nanti akan tinggal bersama-sama di bumi yang baru. Karena itu mulai sekarang kita harus menuruti peraturan yang baru. Peraturan yang baru itu dengan alat kasih. Kita bersatu, kita harus menyempurnakan diri kita. Jadi yang lebih penting alatnya atau tujuannya di sini. Saya kasih contoh ya. Misalnya suatu ketika kita membingkai, Desember ini kita punya tujuan, kita mau berlibur ke Jakarta misalnya. Itu tujuan. Alatnya apa? Alat yang paling gampang untuk bisa membawa kita berlibur di Jakarta, ya pesawat terbang. Sudah, tidak ada yang lebih gampang, lebih tak capek daripada pesawat terbang. Sebentar sampai. Itu alatnya. Tapi saudara, tujuan liburan kita itu pasti lebih penting dari alatnya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita sudah sepakat tujuannya itu berlibur ke Jakarta,
alatnya itu bisa dirubah. Suatu ketika kita bisa, waduh, oh ya ini supaya ingat Kosa kan mau datang nanti tanggal 19, Pak Elisa ibu khotbah di sini. Pak Elisa mengatakan akan memfokuskan diri kepada tanya jawab. Jadi kalau bisa saudara punya pertanyaan apapun juga dipersiapkan dulu, ditulis di kertas. Jadi nggak langsung tanya-tanya gini, enggak. Pak Elisa tidak pernah punya sistem seperti itu, langsung ditulis di kertas, nanti dikumpulkan akan Pak Elisa jawab. Kalau tidak ada pertanyaan baru Pak Elisa akan khotbah, gitu ya. Itu jadi. Ayatnya ditulis apa? Oh iya, kalau pertanyaannya itu berdasarkan ayatnya ditulis. Kalau pertanyaan yang tidak ada ayatnya, tidak apa-apa. Pertanyaan kan nggak semua ada ayatnya. Saudara juga tulis. Ya. Misalnya, bolehkah kita di microchip itu nggak ada ayatnya? Tulis saja. Bolehkah nanti diimplantasikan chip ke otak kita? Ditulis. Nah, tapi kalau pertanyaan itu ayat yang saudara tidak mengerti, tulis ayatnya sekalian. Supaya menghemat waktu daripada nanti harus buka satu persatu ayat-ayatnya, gitu maksudnya ya. Jadi sekali lagi kembali ke pokok bahasan kita. Alat untuk mencapai tujuan itu bisa berubah. Kayak Pak Elisa nggak mampu naik pesawat terbang. Dia akan datang ke sini pakai mobil. Mungkin juga nanti, wah saya nggak mau naik pesawat, saya suka nyetir, saya tak naik mobil aja ke Jakarta. Alat itu bisa diganti, tujuan tidak boleh diganti. Ini malah ya, saudara kalau ngomongkan yang khotbah saya ini ke orang Kristen, saya ini pasti dicap sesat. Karena apa? Kasih itu kan alat. Tujuan itu kan kekudusan tanpa dosa. Saya bilang alat bisa diganti, berarti kasih bisa diganti. Wah, sesat. Bukankah dikatakan segala akan berakhir, iman dan harap akan berakhir, kasih tidak akan berakhir? Itu nanti saya kontrakan, itu salah. Pengertian kita selama ini arti ayat itu bahwa iman harap akan berlalu dan kasih tinggal tetap sampai kita ketemu Yeshua, sampai kita ketemu Nabi, itu tidak ada di kitab suci. Itu salah penafsiran ayat itu. Supaya ini saya terangkan sedikit. Kasih itu tidak pernah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara boleh baca di mana pun juga, tidak ada. Di Kejadian tidak ada istilah kasih, tidak ada. Kasih itu hanya tercipta pada waktu manusia berdosa. Yahweh memberikan kasih supaya manusia bertobat. Jadi artinya kasih itu hanya ada selama ada dosa. Anggap ya saudara, kasih hanya ada selama ada dosa. Nanti setelah Yeshua Al-Masih datang kedua kalinya menyempurnakan bumi, kita semua tinggal bersama-sama dengan Dia. Sudah tidak ada dosa. Karena itu pada waktu itu tidak ada kasih juga. Bingung saudara. Ini agak teologis, agak filosofis. Tapi itu seperti itu. Kalau saudara lihat di kitab Wahyu, setelah Yesus datang, nggak pernah disebut kasih. Ya sudah, kita tuh menyatu dengan Yeshua. Kasih itu tercipta pada waktu manusia terpisah dari Yeshua. Kita perlu dikembalikan kepada tujuan manusia menjadi seperti Yeshua, kudus. Alat untuk mengembalikan apa? Kasih. Tapi pada waktu nanti kita sudah bersatu dengan Yeshua, alat itu sudah tidak kita perlukan lagi. Nangkep ya saudara. Kalau kita sudah di Jakarta, kita mau pindah Jakarta, kita semua sudah di Jakarta, tinggal di sana selamanya, seperti disamain di surga nanti kan selamanya. Sudah, tidak perlu lagi pesawat terbang. Kita sudah sampai Jakarta, kita akan tinggal di Jakarta selamanya. Kita tidak perlu lagi pesawat terbang. Kasih juga seperti itu. Ini jangan saudara sharekan ke teman-teman. Nanti puas-puas satu gereja, pasti mereka seperti itu. Tapi sekali lagi saya mengkhotbahkan ini. Setiap kali menyiapkan khotbah saya itu dengan jujur dan takut akan Tuhan. Tidak berani mereka saya. Dan boleh diuji dengan ayat-ayat, dengan kebenaran apapun saya boleh, silakan diuji. Ini semua paralel kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kasih dan tujuan dari kasih yaitu hidup kekudusan, hidup yang tanpa cacat, tanpa dosa. Itu mana yang lebih penting? Ya kekudusan. Karena itu pada waktu-waktu tertentu, pada waktu kekudusan orang Israel terancam oleh bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Amalek. Kekudusan jemaat terancam oleh roh-roh penipu seperti Ananias dan Safira.
akhirnya yang dilakukan apa? Alatnya bisa beda. Ingat saudara, tujuannya harus tercapai. Kekudusan, yang tidak kudus disingkirkan. Karena itu dengan mengerti seperti ini, saudara akan bisa mengerti kenapa kok kadang-kadang Tuhan kita membunuh. Kenapa kadang-kadang Tuhan kita mengizinkan nabi-nabi membunuh. Karena tujuan dari kasih itu adalah kekudusan. Pada waktu kekudusan itu terancam, maka yang namanya kasih alat itu bisa berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Itu persis sama pada waktu itu Elohim kita, Tuhan kita mengeluarkan perintah jangan membunuh. Tapi saudara tahu jelas di Torah, ini nggak usah kita baca. Orang mengatakan apabila ada seorang anak kurang ajar dengan orang tuanya dan orang tuanya sudah mengangkat tangan menyerah, tidak bisa lagi mendidik anaknya. Anaknya itu melaporkan diri kepada penantua. Nanti orang-orang Israel akan menangkap anak itu, membawanya keluar pintu gerbang, dirajam batu sampai mati. Sudah lihat? Ini kasihnya Yahweh. Karena Yahweh tidak mengizinkan ada pencemaran di dalam jemaat. Anak tidak menghormati orang tua, dibiarkan terus ditegur, terus tetap tidak menghormati orang tua. Itu mencemarkan kekudusan jemaat. Dalam hal seperti itu, Yahweh mengizinkan jemaat untuk melakukan sesuatu, menyingkirkan orang itu. Ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Jadi sekali lagi, ini justru konsepnya ya. Ya, kita teruskan. Tadi sempurna sudah kita lihat, ya, tujuannya kasih seperti itu. Ini nggak usah kita baca, ini tujuan negara Indonesia ini mau saya pakai sebagai analogi. Tujuan negara Republik Indonesia itu kan apa? Ya sudah kita bahas. Gampangnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini dari UUD 45 pembukaannya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan negara Indonesia. Dalam mencapai tujuannya, negara Indonesia menciptakan hukum. Tapi hukum itu bisa berubah, saudara. Kalau pada saat-saat tertentu, hukum itu tidak bisa mengakomodasikan ketentraman tujuan negara. Hukum bisa berubah, dibuat hukum yang baru. Itu persis seperti itu. Negara Indonesia ini skala kecilnya, bumi, seluruh bumi ini adalah seperti negara Indonesia, pemimpinnya Yahweh. Yahweh juga seperti itu. Kalau Indonesia punya undang-undang dasar 45 dan kemudian hukum-hukum yang lain untuk mengatur ketentraman hidup di Indonesia, Yahweh juga punya. Yahweh punya Torah, hukum Torah. Ya. Hukum Torahnya Yahweh itu yang namanya kasih itu sama. Torah dan kasih itu sama. Karena inti dari hukum Torah itu adalah kasih. Nah, tadi sudah mengerti itu pokok bahasan pertama, bahwa kasih versi dunia itu berbeda dengan kasih dari versi Yahweh. Dengan kata lain, kasih yang sejati itu bukan seperti kasih yang kita pikirkan selama ini. Itu bukan kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak boleh, tidak harus kudus. Kalau kasih dunia tidak seperti itu. Kasih Yahweh harus selalu menjaga kekudusan. Kasih dunia tidak perlu kudus. Pokoknya kamu tidak membuat orang marah, orang menghujat Yahweh, ngelak-ngelak Yahweh, kamu Yahweh guyu supaya orang itu tidak tersinggung. Kamu tetap ikut di situ, ikut bergaul dengan orang-orang yang menghujat nama Yahweh, orang yang mempermainkan, membuat guyonan nama Yahweh dan lain sebagainya. Yahweh, kamu tetap di situ supaya tidak menyinggung teman-temanmu. Itu kasih dunia. Yahweh tidak seperti itu. Karena pada waktu kekudusan itu dinodai, maka kita harus mengambil suatu tindakan yang tegas. Itu kasih Yahweh. Ya. Sekarang kita lihat unsur dari kasih yang pertama. 1 Korintus 13 ayat 4-9. 1 Korintus 13 ayat 4-9. 1 Korintus 13 ayat 4-9. Kasih itu sabar. Sudah berhenti sampai di situ. Ini unsur yang pertama, sabar. Sekali lagi pada waktu kita membaca ayat kasih itu sabar. Karena konsep kasih kita
itu sudah dicemari dengan konsep moral dunia. Otomatis pada waktu membaca kasih itu sabar. Pengertian sabar kita di sini itu pasti kesabaran dunia juga. Saudara, tokoh agama di dunia ini yang paling sabar, saudara tahu, bukan tokoh Kristen. Kalau saudara lihat film-film silat Cina itu orang Buddha-Buddha. Dia apa nih? Iya, Amitofo, itu dikau, apa ini dua, dihancur sampai dibakar ya, Amitofo gitu terus. Itu sabarnya top, saudara. Apakah seperti itu kesabaran? Ini sebentar, saya harus terangkan. Saya tadi memberikan contoh-contoh pembunuhan dan lain sebagainya. Itu ya adil ya saudara. Kalau kita sekarang nggak boleh membunuh, sudah. Jangan berpikir tentang pembunuhan, nggak mungkin itu. Yesus ngomong kok ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu, sudah. Jangan mikir pembunuhan, jangan mikir pembalasan, nggak boleh. Saya ini hanya secara garis besar kekristenan itu seperti ini, intinya itu seperti ini. Tapi kalau saudara mau hidup enak, saudara berusaha selalu hidup dalam damai. Karena apa? Saudara harus ingat, kebenaran ini tetap dilandasi dengan suatu kebenaran, menabur menuai. Kalau saudara membalas seseorang, saudara berarti menabur. Taburan, kekerasan membalas seseorang dengan kejahatan dan lain sebagainya. Nanti saudara akan menuai kejahatan juga. Jangan, saya tidak mengajarkan itu. Tapi saya mengajarkan apa sih kasih itu sesungguhnya seperti apa, gitu ya. Juga dengan sabar. Nanti saudara lihat kesabaran versinya, ya, kesabaran dari Kristen itu lain dengan kesabaran dunia ini. Tapi saya tidak mendidik saudara, kamu yang jahat sama orang, nggak boleh saudara. Nanti orang berdosa kamu marahin langsung, nggak boleh, nggak boleh. Itu juga salah itu tidak mengasihi dengan kasih Kristen juga. Jadi kita lihat dulu. Jadi apakah sabar itu? Definisi dunia ini saya sudah lihat pengajaran-pengajaran di YouTube ya. Saya lihat orang-orang yang ngajar pakai Buddha atau filsafat Buddha dan lain sebagainya. Saya simpulkan ada 5 kesimpulan pengajaran mereka. Yang pertama, kenapa kita ini harus sabar? Alasannya, pengajaran mereka itu gini. Loh, banyak hal di dunia ini itu terjadinya itu tidak bisa kita atur. Kamu mau berusaha merubah, misalnya orang, anak, misalnya jadi ada orang sama kita itu jati kita, terus dibilang kamu mau merubah, tidak bisa. Kamu tidak punya kuasa untuk merubah orang itu. Karena itu biarlah hidupmu itu mengalir apa adanya. Sudah legowo, terima, supaya kamu tidak stres, supaya kamu tidak gampang marah, kamu bisa sabar. Pertama, lebih bijaksana juga gitu. Nanti kalau kamu tidak stres, kamu tidak usah mikiri apa yang dilakukan orang, tidak usah dipikiri orang itu, cuek orang, dicuekin. Nanti kamu keputusanmu itu bisa lebih bijaksana, supaya tidak marah dan tidak sedih. Sama, kamu gigih juga agar sukses, terus toleransi. Semua itu saudara dasarnya, dasar dunia untuk mendidik kita supaya sabar itu dasarnya satu. Dasarnya kita itu harus cuek. Jadi gini, ada orang jahat terus sama kamu, wes cuek kono. Percuma kamu loh tidak bisa merubah dia juga. Kamu tidak punya kuasa. Mosok kamu bisa membuat dia nurut, berubah dengan marah sama dia, dengan negur dia, dengan jahati dia bisa berubah. Tidak bisa, kan? Ya sudah, cuek aja, dilupakan aja. Itu cara dunia, supaya kita tidak menderita. Jadi tujuannya untuk nyueki orang lain apa? Tujuannya supaya kita tidak menderita. Itu berarti tujuannya egosentris. Supaya egoku tidak tersakiti, tak cuekin lah. Mau dia ngapain? Waduh sudah, tak ada orang gila. Tidak usah dipikirin, tidak usah dilihat, tidak usah diurusi. Itu cara dunia untuk menjadi sabar. Tapi ini beratnya kekristenan saudara. Cara orang Kristen untuk menjadi sabar ini lain daripada yang lain. Karena orang Kristen tidak boleh cuek terhadap saudaranya. Orang Kristen harus perhatian. Orang Kristen harus mendoakan, harus menegur. Nanti kita lihat. Yang pasti dua ini dulu. Orang Kristen tidak boleh cuek terhadap saudaranya. Orang Kristen tidak boleh tidak mendoakan saudaranya. Harus saling mendoakan. Sulit ya saudara.
Bagaimana saudara bisa selalu mendoakan orang yang jahat kepada saudara? Saudara merhatikan dia, kan tidak bisa cuek. Kalau saudara tidak bisa cuek, hatimu pasti tambah sakit. Gampangnya, yang saudara sudah menikah, sudah pernah pacaran, pasti tahu. Tambah kita mencintai seseorang, maka kita tambah memperhatikan dia. Tidak bisa kita tambah nyuekin dia. Tidak mungkin. Tambah kita memperhatikan orang yang kita cintai, tambah kita gampang disakiti oleh orang itu. Misalnya Jen pulang telat, janji sama dia, nggak apa-apa ya, ini cuma misalnya. Misalnya Jen pulang telat janji, aku nanti pulang malam jam 10 malam. Ternyata pulangnya jam 10 pagi. Nggak memberitahu. Ya otomatis istrinya yang nunggu di rumah, yang mencintai suaminya khawatir. Suamiku ini, aduh kenapa ditelepon nggak bisa. Marah pasti. Masa Jen begitu pulang langsung, oh kamu lain kali gitu lagi ya, kamu oke. Atau dicueki, oh halo, wis gitu, diem aja cuek. Nggak mungkin itu. Berarti Neta nggak cinta kalau Neta melakukan itu. Seorang istri yang mencintai suaminya, yang melakukan hal seperti itu, pasti dia bertanya, mungkin dia marah. Loh kamu kok kenapa HP-nya kok dimatiin? Kenapa kamu tidak berusaha hubungi aku? Marah pasti. Ya. Sebaliknya, kalau ketelatan Jen itu diketahui tetangganya tanya Neta, loh mana mobilnya suaminya kok belum ada? Oh iya suamiku telat, mestinya jam 10 malam loh dia pulang. Sekarang jam 6 pagi belum pulang. Tetangganya, oh gitu, marah tetangganya. Nggak marah, nggak peduli tetangganya Jen. Bagi tetangganya Jen mau pulang, mau gak pulang, gak masalah. Malah enak, mobilnya gak menghalangi dia, mungkin. Jadi tetangganya sudah gak mau urus aku. Karena apa? Tetangganya gak cinta sama Jen. Tetangganya gak memperdulikan hidup Jen. Jadi apapun juga yang dilakukan Jen, yang bersalah kepada seseorang, orang itu kalau tidak mencintai Jen, tidak akan marah. Masalahnya, orang Kristen itu harus mengasihi sesama. Padahal sesama yang kita kasih itu begitu sering melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana kita bisa sabar? Enak aja orang dunia untuk sabar. Cuek kono, jarno bojomu telat, wes kon anu ae update status saya enak, me time-ku panjang. Me time-nya 12 jam tanpa suami. Cuek aja. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Orang Kristen harus nyari tahu, didoakan. Misalnya sampai jam 12 jam kok tidak pulang-pulang, doa. Kalau perlu telepon pendetanya, bantu doa ini Jen, kenapa di telepon tidak bisa tidak pulang-pulang. Ya, Papi itu ngajari seperti itu. Suatu ketika itu Esther itu nggak pulang-pulang. Saya sama kau saja 2 pagi disuruh Papi nyari seluruh Surabaya, naik sepeda motor keroncengan. Lo kita lo nggak tahu Esther itu ada di mana. Jadi kita itu, saya ingat peristiwa cuma keliling sak Surabaya, bingung di mana. Waktu itu nggak ada HP, saudara. Lo itu semua karena apa? Karena Papi mengasihi Esther. Tidak bisa nyueki Esther, nggak boleh urusan dewi, nggak bisa. Doa tok, gak bisa Papi doa, gak fokus, takut Papi berdoa. Harus dicari, ini ada anak 2 lagi, cari nih yang perempuan. Karena Papi mencintai Esther, maka Papi tidak bisa cuek terhadap apa yang terjadi di dalam hidup Esther. Begitu juga orang Kristen, kita ini harus saling memperhatikan, saling mendoakan, tidak boleh cuek. Padahal kesabaran di dunia itu hanya bisa terjadi kalau kita cuek, gitu ya. Sulitnya kesabaran versi Kristen. Nah, sekarang yang mau kita lihat, ini indahnya ayat-ayat kitab suci kita. Saudara tahu bahasa Indonesia dalam hal ini ternyata juga salah terjemah. Bahasa aslinya tidak mengatakan kasih itu sabar. Tidak. Ini bahasa aslinya. Agapao, kasih agapao. Makrotumeo, artinya kasih itu rela menderita. Bukan kasih itu sabar. Kasih itu mau menderita. Jadi kita mengamati, kita memperhatikan, kita mendoakan. Hati kita disakiti,
kita amati lagi, kita doakan lagi apakah dia sudah berubah di dalam iman kita supaya dia berubah. Kita lakukan terus-menerus, menderita saudara. Tapi itulah kasih. Itu artinya yang disebut kasih itu sabar. Sekali lagi, bahasa aslinya bukan sabar. Kasih itu rela menderita. Ya. Ini tadi sudah saya singgung. Nah, sekarang rela menderita itu apa implikasinya dalam hidup kita? Apakah berarti kalau kita rela menderita, Neta waktu ketemu Jen, kita Neta tidak boleh negur Jen? Tidak boleh aku negur Jen. Itu tidak mengasihi. Apalagi negurnya dengan marah. Kasih itu tidak marah. Karena begitu besarnya kasih Neta bagi Jen, dia tidak marah. Jen begitu selama 12 jam membuat hati Neta. Ini tidak kejadian sungguh, saudara-saudara. Ini hanya gambaran, saudara. Jadi tidak apa-apa itu namanya ini sebagai contoh. Selama 12 jam mungkin Neta itu sulit tidur. Udah gelisah terus. Ya bisa marah namanya manusia. Ya. Ini saya kasih contoh. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ini orang yang menuliskan kasih, Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefa itu Petrus ya, datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan seidengan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, Yakobus dan kawan-kawannya datang, orang Yahudi datang, Kefa mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun mengikuti jejak Kefa meninggalkan perjamuan pesta, ya. Sehingga Barnabas ini rekan penginjilannya Paulus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Karena itu Rasul Paulus marah. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ingat, Rasul Paulus yang mengajarkan kasih. Pada waktu Rasul Paulus melihat kasih itu dinodai, kekudusan dinodai, dia langsung marah. Dia bilang apa kepada Kefa? Aku berkata kepada Kefa di hadapan mereka semua. Tidak mata, di hadapan mereka semua dia menegur Kefa. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini luar biasa. Mungkin saudara tidak mengerti tegurannya. Kefa itu kan orang Yahudi yang bersunat. Orang kafir itu artinya orang tidak bersunat. Jadi Paulus itu di depan semua orang ngilok si Petrus, dia bilang apa? Engkau seorang Yahudi tapi hidupmu itu seperti orang kafir. Waduh, malu saudara. Petrus begitu kan. Petrus ini pemimpin jemaat, saudara. Dia ditunjuk oleh Yeshua HaMashiach untuk menggembalakan domba-dombanya, termasuk murid-murid yang lain. Petrus ini Paulus termasuk murid pengganti Yudas. Petrus gembalanya, Paulus itu dombanya Petrus. Tapi pada waktu si Kefa si gembala melakukan kemunafikan di depan semua orang dan ditiru semua orang. Ya, jadi kejelekannya itu ditiru jemaat yang lain. Langsung Paulus harus menegur di depan semua orang. Itu kasih. Itu sabar. Amin. Karena apa? Kesabaran itu sekali lagi, kesabaran dunia dengan kesabaran Yahweh itu berbeda. Kalau orang dunia pada waktu mereka sabar, mereka tidak mau negur, mereka diam saja. Seperti kalau saudara tahu Mahatma Gandhi, ya, dia waktu melawan penjajah Inggris, dia mengadakan perlawanan dengan diam. Dia diam, tidak mau ngomong apa-apa. Itu kesabaran dunia, orang paling sabar katanya Mahatma Gandhi pada waktu itu. Tapi versi kesabaran Elohim tidak seperti itu. Kesabaran Elohim itu adalah rela menderita. Artinya apa? Artinya gini saudara, kita mungkin saya singkat gini saudara.
Saudara lihat ya, kasih itu, kesabaran itu tetap menegur. Mungkin suatu ketika saya tidak membetulkan kemarahan. Kalau bisa jangan marah. Suatu ketika kita bisa marah, tapi sekali lagi kalau bisa jangan marah. Kalau suatu ketika kita marah, kalau suatu ketika kita jengkel, manusia kan bisa seperti itu. Saudara harus ingat, pada waktu dengan kemarahan kita menegur seseorang, dengan jengkel kita memarahi seseorang, saudara harus selalu ingat, semua kebenaran di kitab suci itu tidak bisa dipisah-pisahkan, itu berhubung. Segala sesuatu yang saudara lakukan untuk menegur saudara lainnya, itu selalu dilandasi Matius 7 ayat 2. Kita baca, kita jadikan ayat terakhir dari Matius 7 ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Loh, kok mati saudara? Oh, enggak ngecas, lupa ngecas. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ayat yang dikatakan oleh Yeshua Al-Masih sendiri itu harus saudara ingat di dalam setiap jalan hidup saudara. Misalnya suatu ketika anak saya misalnya, ini nggak terjadi sungguhan, ini contoh. Bagi saya malas. Terus saya negur dia, kamu udah boleh, masih muda kok malas. Saya harus langsung, bahkan sebelumnya, berpikir dulu sebelum negur, dipikir. Waktu aku seumur dia, aku malas enggak ya? Saudara harus jujur dengan diri saudara sendiri. Kalau saudara merasa bahwa waktu saudara seumuran, saya seumuran dengan dia, saya juga malas. Stop mulai, jangan negur. Karena saudara juga akan nanti dihakimi oleh Yahweh. Semua yang saudara lakukan dicatat. Pada detik ini, jam ini, kamu menegur anakmu, dia kamu katakan, seorang muda kok malas. Kamu dulu juga malas. Dosa saudara. Misalnya saya negur seseorang, kamu ke gereja kok ngantuk terus. Terus dalam hidup saya, aku kok juga sering ngantuk ya ke gereja ya. Sudah saya negur. Karena saudara akan dihakimi dengan hal yang sama. Itu maksudnya. Saudara boleh negur orang, saudara boleh nasihati orang, tapi ingat, dipikir dahulu, apakah nasihatmu untuk orang itu, apakah teguranmu itu saudara tidak melakukan pelanggaran yang sama. Kamu mengerti ya maksudnya gitu. Jadi saudara misalnya melihat di sosial media, wah wong iki gak ngerti isi. Saudara ingat kok pencurian di Indomaret itu, yang orang berwarna energi mencuri. Akhirnya siapa itu? Hotman Paris mau ikut membela pegawainya Indomaret. Saudara bilang, wah memang kurang ajar, tajik itu, soge nolongan. Saudara pikir dulu, sebelum saudara menghakimi, saudara pikir, aku pernah nolong gak ya? Aku pernah nolong, sudah ditutup dulu. Jangan banyak komentar. Karena kalau saudara mengomentari, semua komentar saudara dicatat oleh malaikat. Pada zaman akhir nanti akan ditanyakan oleh saudara. Kamu juga pernah nyuri. Kenapa kamu ngomong orang itu jelek? Kamu loh juga nyuri. Itu yang saya katakan, sulit luar biasa menjadi seorang pendeta. Banyak pendeta tidak mengerti setiap teguran yang dia sampaikan pada waktu dia berkhotbah itu selalu dilandasi dengan ayat Matius 7 ayat 2. Kalau saya bilang ajarkan, kasih orang miskin, kamu harus ngasih orang miskin, pasti Yahweh akan menuntut saya hal yang sama. Kamu ngasih orang miskin enggak? Kamu harus tepat waktu, Yahweh akan menuntut saya. Kamu tepat waktu enggak? Itu yang tidak dimengerti. Makin banyak seorang pendeta berkhotbah, semakin banyak tuntutan yang akan dia terima nantinya. Karena itu kalau saudara menghubungkan pada zaman akhir, begitu banyak orang menuntut itu. Tuhan, bukakan aku pintu. Itu siapa saudara? Saya berkali-kali ngomong, itu bukan jemaat saudara. Itu pendeta. Oh dia bisa mengusir setan kok. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit demi nama Yeshua Al-Masih. Siapa itu? Itu pendeta-pendeta, gembala-gembala.
pemimpin-pemimpin jemaat, pengajar-pengajar. Kenapa? Mereka kok ditolak? Itu karena ini, nanti 7 ayat 2, kalian membuat kejahatan, munafik, yang kalian khotbah dan kalian tidak bisa lakukan, tapi kalian menuntut orang lain melakukan hal yang sama. Karena itu kasih itu sabar, kasih itu sebelum menegur, dipikir dulu, rela menderita. Walaupun saudara melihat, oh iya memang, misalnya kalau ada kejadian dan yang memang koi suka ngabari gitu, misalnya. Terus ternyata mengingat, aku pernah enggak ya seperti itu kepada orang yang mencintai aku. Terus langsung neta dalam hatinya, gak pernah aku ambil koko yang ngono. Nanti dulu kepada orang yang mencintai aku, bukan hanya koko. Pernah gitu enggak ya sama papaku? Pernah enggak ya sama mamaku? Aku telat ngasih tahu, papiku mati, aku gak peduli, tak mau beritahu. Oh pernah juga, sudah dihintar. Itu sabar. Sabar selalu dituntut harus menderita. Sebelum saudara melakukan tindakan apapun juga, dipikir dahulu, aku pernah melakukan tidak kesalahan yang sama. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan yang sama, sudah rela menderita, disakiti, diam, jangan banyak omong. Karena kalau saudara disakiti seseorang, saudara membalas dengan teguran, dengan kemarahan, dengan menyakiti, nanti semua kesalahanmu akan diungkit-ungkit oleh Dia. Kalau kesalahan kita diungkit-ungkit oleh Dia, berarti Dia tidak mengampuni. Karena saudara harus tahu, ada lagu Yahweh selalu ampuni dan lupakan. Itu kuncinya. Yahweh hanya melupakan yang sudah Dia ampuni. Kalau Yahweh tidak mengampuni, itu berarti Dia juga tidak melupakan. Karena itu pada waktu ayat ini mengatakan, penghakiman akan dituntutkan kepadamu. Artinya Yahweh tidak melupakan. Kalau Yahweh tidak melupakan, saudara pasti tidak selamat. Karena kalau Yahweh tidak melupakan, berarti Dia tidak mengampuni saudara. Itu artinya sabar. Jangan sabar karena cuek. Itu kesabaran dunia. Kesabaran Kristen yang sejati adalah kita perhatian kepada orang. Kita doakan. Orang melakukan satu kali kesalahan, jangan ditegur dulu, doakan sampai kok gak berubah ya. Aku pernah enggak ya seperti dia? Oh, mungkin aku gak pernah seperti dia, saudara tegur. Tapi kalau saudara merasa, aku juga pernah seperti orang ini, aku belum mendoakan orang ini, berarti saudara tidak sabar. Karena saudara tidak mendoakan, saudara tidak rela menderita untuk orang. Mendoakan itu menderita, saudara. Saudara meluangkan waktu khusus untuk mendoakan. Itu menderita. Ingat, sabar unsur pertama dari kasih. Rela menderita. Ya. Kita nyanyikan lagu kita semua berdiri. Suami